Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas saham yang saya sendiri sudah masuk cukup lama dan sudah bikin video-video sebelumnya. Kali ini mungkin saya mau memulai dengan minta maaf karena beberapa bulan belakangan tidak update tentang saham karena komputer saya atau laptop saya mengalami kerusakan sehingga semua datanya hilang dan saya harus membuat programnya. Ya nggak dari awal sih, tapi dari tengah, dan itu cukup takes time, di samping pekerjaan saya di bidang konsultan yang memang sudah berjalan secara reguler. Jadi mohon maaf baru bisa update lagi. Nah, kali ini kita akan bahas satu saham yang di portofolio saya juga cukup major atau cukup besar porsinya, dan turns out memiliki keuntungan yang sudah mencapai beggar. Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa masuk buat teman-teman yang belum masuk, perlu tambah muatan atau tidak? Nah, ini kita akan mulai masuk seperti biasa ke analisisnya ya. Sekarang kalau kita lihat untuk laporan keuangan terbaru itu di Desember 2021 dan total asetnya meningkat tajam juga, apalagi di bagian equity-nya ya. Sedangkan total debt-nya masih cukup stabil. Ya, kalau menurut saya ini cukup menyenangkan. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Nah, dan total aset yang meningkat ini artinya adalah bisa jadi karena pertambahan utang, karena kita lihat di sini memang utangnya bertambah, tambahan laba, tadi equity-nya juga meningkat, dan jumlah saham beredar tidak ada ya. Jadi memang murni karena penambahan utang dan laba, sebagian besar karena penambahan ekuitas. Untuk debt-nya masih cukup sama, bisa di skip kali ya. Debt to equity ratio justru menurun, dan long term debt asset juga masih cukup stabil. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Sedangkan untuk cash ratio masih cukup baik. Di sini bahkan trennya meningkat ya, artinya cash-nya itu jumlahnya meningkat. Bukan lebih dari 100% sih, tapi memang lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Sedangkan untuk aset turnover-nya hampir 100%. Wow. Ini saya memberi lampu hijau ya. Nah, ini yang menarik ya. Untuk revenue-nya juga meningkat tajam dari 2020 karena memang investasinya di bidang migas juga. Nah, di sini bahkan lebih tinggi dari beberapa tahun sebelumnya ya, 5 tahun sebelumnya juga masih lebih tinggi. Jadi ini lampu hijau banget kalau menurut saya. Nah, ini net profit-nya ya. Net profit-nya lebih tinggi dari beberapa tahun ke belakang. Dengan margin yang ya hampir 2 kali lipat ya dengan dibandingkan 2018 yang cukup tinggi. Jadi ini juga performa yang hijau. Times interest earn sangat tinggi ya. Jadi artinya mungkin bunga utang itu bisa berkali-kali lipat dibayar dengan keuntungan yang dimiliki. Juga return on equity-nya di 41%. Ini performa yang menarik. Ini mungkin langsung saja ya ke intinya. Sebenarnya masih bisa naik atau tidak ya. Kalau berdasarkan price to book value, kalau kita lihat dia pernah di 3,3, angka di sekarang di sekitar 165 ya di Desember. Nah, ini sebenarnya masih bisa naik sekitar 28%. Di sini PBV-nya di 3.900 ya, harga wajarnya berdasarkan perhitungan saya. Tapi kalau kita membandingkannya dengan IHSG misalnya, price to earning rata-rata bisa mencapai 189% ya. Jadi masih hijau-hijau ya. Cuman kalau kita bicara tentang bagaimana kemungkinan untuk naiknya, apakah
besar atau tidak, tentu tidak akan sebesar pada saat video sebelumnya dibuat. Jadi ini masih cukup oke kalau menurut saya. Jadi itu sih mungkin sedikit. Kalau dibilang summary-nya, masih growing ya, kalau dilihat Desember 2021 jumlah asetnya meningkat, debt to equity ratio menurun, cash tadi juga mengalami peningkatan ya. Kemudian profit yang paling jelas meningkat tajam ya. Di sini bisa double nih checklistnya. Dan valuation juga masih di zona hijau tadi. Jadi kalau saya mungkin untuk menambah muatan enggak ya, karena saya mulai bisa mengincar saham-saham lain gitu ya. Juga bisa juga untuk mencari sektor-sektor yang masih lagging atau yang masih akan naik. Cuman apakah masih bisa kalau masuk gitu ya, untuk masuk? Kalau saya sih iya ya, dengan semua checklist ini ada di sini, dan tidak lupa juga potensi dari krisis energi yang memang hingga beberapa bulan ke depan, mungkin 1 kuartil atau 2 kuartil ke depan, masih belum bisa ditangani mengingat konflik dari Ukraina dan Rusia belum melihat adanya tanda-tanda perbaikan. Begitu juga sanksinya itu pasti bukan hanya berlaku untuk beberapa bulan ke depan, ya kan? Sanksi terhadap Rusia pasti dijalankan untuk bertahun-tahun. Nah, ini akan menjadi kesepakatan yang akan dinantikan ya. Apakah akhirnya sanksi akan dihapuskan karena krisis di Eropa memburuk, atau cukup berkeras kepala untuk melakukan sanksi terhadap gas dari Rusia sehingga investasi di bidang energi menjadi tetap baik untuk beberapa kuartal ke depan. Ya, itu sedikit analisis dari saya. Disclaimer on, jangan ditelan bulat-bulat dan pastikan do your own research. Sampai jumpa di video-video berikutnya.